Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Markus 1 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat di atas terambil dari kitab Markus 1 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah mengurangi tekanan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, tanggal 24 Mei tahun 1883. Penduduk New York merayakan penyelesaian pembangunan jembatan Brooklyn, jembatan pertama yang dilengkapi dengan pegas baja. Akan tetapi, prestasi dalam bidang teknik ini tidak dapat selesai tanpa adanya pengorbanan. Untuk dapat meletakkan fondasi raksasa jembatan ini di dalam air, harus digunakan ruangan kedap air sangat besar yang menyerupai peti. Orang-orang harus bekerja di dalamnya selama 8 jam di bawah tekanan udara yang luar biasa. Saat para pekerja kembali ke tekanan atmosfer normal, mereka akan mengalami gejala yang buruk sekali,
sehingga dikenal sebagai penyakit peti. Ditemukan bahwa pengurangan tekanan udara yang terjadi secara drastis menyebabkan terlepasnya gelembung kecil nitrogen dalam darah. Hal ini dapat mengurangi persediaan oksigen yang menyebabkan mual, sakit pada persendian, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Saat ini, para ilmuwan tahu bahwa penggunaan ruangan kedap air itu harus disertai pengurangan tekanan secara bertahap, sehingga usaha ini mencegah terbentuknya gelembung nitrogen dalam darah. Kita pun memerlukan tempat untuk mengurangi tekanan kehidupan. Allah telah menyediakan cara untuk mengurangi tekanan rohani. Penyembahan pribadi dapat menjadi tempat pengangkatan berbagai beban. Markus 1 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Di sanalah kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Dengan berfokus pada hal-hal yang telah disediakan Allah, kita dapat mengalami kedamaiannya. Yesaya 26 ayat 3. Apakah Anda memiliki tempat untuk mengurangi tekanan rohani? Serahkanlah segala kekhawatiranmu. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Setiap manusia pasti punya rasa khawatir. Hanya orang yang sudah tak punya nyawalah yang sudah kehilangan rasa khawatir. Hidup ada naik turunnya, tinggi dan rendah. Di suatu saat, manusia menghadapi ujian yang hebat. Bahkan orang Kristen yang paling makmur pun tidak bisa lolos dari ujian dan pergumulan. Rasa sakit dan tekanan umum terjadi pada kita. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Ujian manusia bukan fenomena alami. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan tujuan pencipta. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Paulus menasihati agar kita tidak khawatir tentang apapun juga, karena khawatir datang dari ketidakpercayaan pada Tuhan. Petrus mengatakan apa yang harus kita lakukan dengan semua kekhawatiran kita. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Serahkan semua khawatirmu padanya. Pemazmur berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Apakah kita pernah berpikir apakah Tuhan memang benar-benar peduli? Saat kita meragukan kepedulian Tuhan, kita menghina Dia. Para murid menghinanya saat badai menerpa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tentu saja Dia peduli. Dia tidak berkata, mari kita berlayar dan tenggelam. Tapi, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kekhawatiran para murid menunjukkan mereka menanggungnya sendiri daripada menyerahkan padanya. Tuhan telah memberikan kita kesembuhan atas kekhawatiran yang muncul di saat ujian berlangsung. Itu karakter yang membedakan orang Kristen bahwa Tuhan Yesus Kristus peduli bagi mereka yang percaya padanya. Orang Kristen bisa membawa semua kekhawatirannya pada Juru Selamat. Serahkan semua khawatirmu, karena Dia peduli, bukan sebagian, atau banyak, tapi semua. Saat kita mengerti nasihat Petrus, kita tidak menyingkirkan ujian dan pencobaan.
tapi kita menyingkirkan kekhawatiran yang dihasilkannya. Karena itu, janganlah terus-menerus khawatir, tetapi segeralah keluar dan serahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita tunduk kepada Allah? Di dalam Perjanjian Baru Kejadian di mana istilah tunduk digunakan, kata yang digunakan adalah terjemahan dari kata Yunani hupotasso. Bagian hupo berarti di bawah, dan bagian tasso berarti diatur. Kata ini beserta akar katanya diterjemahkan sebagai istilah tunduk dan penaklukan. Makna lengkap dari kata ini ialah menaati, tunduk kepada, menundukkan diri kepada, menjadi subjek dari atau menuruti. Kata ini sering digunakan sebagai ungkapan militer yang berarti menyusun divisi tentara di bawah perintah pemimpin. Makna ini adalah definisi bagus akan artinya dalam tunduk kepada Allah. Hal ini berarti mengatur pribadi seseorang di bawah perintah sudut pandang ilahi dibanding dengan gaya hidup lama yang didasari sudut pandang manusiawi. Ialah proses penyerahan kehendak kita kepada Sang Bapa. Firman telah mengatakan banyak hal mengenai ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi. Ini merujuk kepada penetapan prinsip yang telah ditentukan Allah tentang dunia ini, pemerintah dan penguasa, dalam posisi dan jabatannya, yang telah Allah letakkan sebagai otoritas di atas kita di dunia ini. Bagian Alkitab yang mengajarkan ini adalah Roma 13 ayat 1-7, kemudian Ibrani 13 ayat 17, lalu 1 Petrus 2 ayat 13-14 dan Titus 3 ayat 1. Prinsipnya secara pendek ialah bahwa kita harus taat kepada otoritas yang berkuasa di atas kita, siapapun otoritas itu, dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini, dan bagi orang percaya, kelak di surga. Otoritas tertinggi ialah Allah, dan Ia mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Jadi, dalam tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada otoritas yang telah Ia tetapkan di atas kita. Anda mungkin akan sadar bahwa tidak ada peringatan khusus untuk membedakan antara otoritas yang baik ataupun buruk ataupun adil dan tidak adil. Hanyalah bahwa kita harus merendahkan diri dan menaati mereka, serupa ketaatan kita kepada Tuhan. Kita juga dihimbau untuk berserah diri kepada Allah. Di dalam Efesus kita membaca bahwa sang istri harus tunduk kepada sang suami sama seperti kepada Tuhan dan sang suami juga harus mengasihi istrinya. Rasul Petrus menulis, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Tema di dalam bagian ini adalah rendah hati. Seseorang tidak dapat tunduk kepada Allah tanpa berendah hati. Ketaatan mensyaratkan kita untuk merendahkan diri kepada otoritas lain, dan kita diberitahu bahwa Allah menolak kesombongan, kebalikan dari rendah hati dan kecongkakan yang memupuk kesombongan. Jadi, memiliki rendah hati dan sebuah hati yang tunduk adalah pilihan yang harus kita ambil.
Ini berarti sebagai orang yang telah lahir baru kita harus memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah supaya karya Roh Kudus di dalam diri kita akan menyesuaikan kita serupa dengan Kristus. Allah akan menggunakan situasi kehidupan untuk memberi kesempatan untuk tunduk padanya. Orang percaya kemudian menerima anugerahnya dan semua yang tersedia untuk berjalan dalam roh dan tidak mengikuti lagi hodrat yang lama. Karya ini dapat terlaksana dengan memilih untuk mempraktekkan firman Allah kepada hidup kita dan belajar akan semua yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dari detik kita lahir baru, kita telah dilengkapi dengan semua yang kita butuhkan dalam Kristus untuk menjadi seorang percaya yang dewasa. Akan tetapi kita harus memilih untuk mempelajari semua yang tersedia melalui pembacaan dan pembelajaran firman maupun menerapkannya di dalam kehidupan pribadi kita hari demi hari. Kita harus memilih untuk tunduk kepada Allah supaya proses pelajaran dapat dimulai dan kita dapat tumbuh secara rohani. Ialah proses yang dimulai pada keselamatan dan berlanjut dengan setiap pilihan yang kita ambil demi menundukkan diri kepada Allah. Proses ini akan berlanjut sampai Tuhan datang kedua kalinya atau Ia memanggil kita pulang. Hal yang terindah, seperti Rasul Paulus berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah tidak meminta kita tunduk karena Ia adalah diktator atau tiran, tetapi karena Ia adalah Bapa yang mengasihi dan Ia mengetahui yang terbaik bagi kita. Berkat dan damai yang kita dapatkan dari penyerahan diri yang rendah hati setiap hari kepadanya adalah anugerah yang jauh lebih berharga dari apa yang dapat ditawarkan dunia. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.